Aduh. 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 Seorang wanita muda yang diduga korban pembunuhan ditemukan tewas di sebuah ladang di Desa Banjarsari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Saat ditemukan, sebagian busananya melorot ke bawah. Semula warga mengira mayat wanita ini boneka. Lalu siapa mayat wanita ini? Siapa pembunuhnya? Mengapa ia dibunuh? Hari masih pagi di sebuah ladang di Desa Banjarsari Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tapi kejutan yang cukup horor terjadi. Sesosok mayat wanita terkapar. Kok itu ngapain tuh? Duk, bangun, Duk. Duk, bangun, Duk. Duk. Ini awalnya pada tanggal 3 Desember jam 6 pagi ada masyarakat yang menginformasikan saat masyarakat itu akan ke ladang ke kebun itu, dia melihat sosok wanita yang masih mengenakan helm dan masih menggunakan jaket, namun celananya agak sedikit terpelorot gitu. Awalnya juga bahwa itu sangkanya boneka atau apa, karena dari perhatian itu ternyata sosok wanita. Dari masyarakat itu kemudian dia memberitahukan ke beberapa tetangganya, dan tetangganya datang, kemudian bagian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Mojosongo. Itu Pak polisi, Pak. Itu Pak. Oh, ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Berarti waktu itu dugaan awal orang gila lagi tidur gitu? Iya. Gitu? Sempat diperiksa nggak kondisinya? Enggak meriksa. Setelah 2 orang tadi baru memeriksa. Jadi ya, kalau sendirian nggak berani. Ya. Waktu Bapak lihat gitu ya? Iya. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya itu sepertinya seperti boneka loh. Boneka yang dipampang di tempat-tempat toko itu loh. Kabar penemuan mayat wanita tak dikenal segera menyebar ke seantero desa. Tak lama kemudian, kabar ini pun sampai ke telinga seorang pemuda bernama Fajar Sigit Santoso. Pemuda berusia 19 tahun. Fajar hanya sebentar saja melihat lokasi kejadian. Sesudahnya, ia kembali tidur. Jar, bangun Jar. Jar. Kenapa Pak De? Iku loh. Ono mayat ditemukan di kebun, mayat perempuan. Saya wis akeh warga ngeliat di sana. Mayat perempuan Pak De? Iya. Yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat. Bapak-bapak tidak ada yang mengenal korban? Nggak ada Pak. Sepertinya bukan orang sini Pak. Ya, dia bukan orang sini. Betul.
kenal deh. Oh, gitu. Oh, Pak. Tolong Bapak bantu angkat, nanti kita siapin kereta Pak. Silakan, tolong. Ayo, Pak. Tak lama kemudian, tidur Fajar kembali terganggu. Seorang tetangga kembali beri kabar soal sosok mayat wanita di ladang. Namun kali ini, si tetangga beri informasi tambahan soal jati diri mayat wanita. Tangi, bangun. Iku tadi loh, ada mayat cewek ditemukan di kebun. Itu kancamu toh? Iya Mbak aku udah lihat kok sama adikku. Loh, sampean kipi loh. Sampean udah lihat kalau itu teman kamu kok malah kamu tidur-tiduran di sini. Dicek sono di rumah sakit. Iya Mbak Iyo. Udah buruan. Yes. Kamu tuh gimana sih? Udah tahu kalau konconya malah dicek. Lihat Iyo. Belakangan sosok mayat wanita itu sudah diketahui identitasnya. Namanya Eka Rahma Aprilianti Ifada, berusia 24 tahun. Eka menempati sebuah kamar kos yang lokasinya masih satu kawasan dengan lokasi penemuan mayat Eka. Siapanya Mbak Eka? Saya adanya almarhumah Mas. Kalau boleh tahu Mas siapa ya? Saya rekan kerjanya Mas. Ya, inilah Mas sekarang Mas keadaan Mbak Eka. Ya, saya harap pelakunya cepat tangkap Mas dan dihukum seberat-beratnya Mas. Ya, udah. Sabarnya Mas ya. Saya pribadi turut berduka cita ya Mas ya atas kejadiannya Mbak Eka seperti ini. Terima kasih Mas. Ya, sabar ya Mas. Mas, saya harus ke tempat kerjaan Mas. Menurut saya harus tinggal temenin katanya. Ya Mas. Betul. Makasih Mas. Ya, tapi Mas. Dikasih lihat bahwa ini cowoknya bukan, bukan. Tapi begitu kita coba ke tempat teman kerjanya, ada yang mengenal, dia mengenali, loh, ini jemput dia, ini tadi ada di rumah sakit. Kemudian kami baru sadar bahwa ternyata si pelaku ini ada bersama kami di rumah sakit itu saat kami melakukan berusaha menginterogasi keluarga maupun teman kerjanya. Akhirnya kita berhasil mengamankan pelaku di depan kamar mayat rumah sakit Boyolali. Ternyata tak sulit benar buat polisi membongkar kasus tewasnya Eka Rahma Aprilianti Ifada. Tak lama kemudian, jejak pelaku pembunuh Eka pun dapat diketahui. Pelakunya adalah Fajar Sigit Santoso. Kamera tersembunyi di tempat kos korban Eka jelas sekali menunjukkan kalau Eka terakhir kali pergi dengan Fajar. Fajarlah yang menjemput Eka di tempat kos. Fajarlah orang yang terakhir kali bersama Eka pada malam sebelum kejadian. Kamu siapa? Saya rekan kerjanya Mbak Eka Pak. Kamu malam kemarin ada di mana? Saya di luar Pak. Terus di rumah lihat orang main kartu Pak. Di rumah kamu ada siapa saja? Ada ibu sama adek Pak. Bisa beritahu kami di mana rumah kamu? Namanya apa Pak ya? Nanti kamu jelaskan saja di rumah kamu, ya? Iya Pak. Baik. Udah ikutin Pak. Ada apa sih Pak? Ikut. Kami sudah menemukan semua barang bukti dan tersangkanya adalah kamu. Saya apa Pak? Sudah, nanti kamu jelaskan saja di kantor. Udah ikut. Fajar tak bisa mengelak lagi. Pelaku tidak bisa mengelak lagi karena ada rekaman CCTV yang saat itu dia terakhir keluar bersama korban. Siapakah Fajar? Apa pekerjaan sehari-harinya? Dan bagaimana pertemuannya dengan korban Eka? Terakhir, apa konfliknya dengan Eka sehingga ia harus membunuh? Nama siapa? Fajar Sigit Santoso. Umur berapa? 19. 19.
pertama. Fajar. Sebagian? Sebagai kuli, Pak. Sebagai kuli? Ya. Kan Mas tinggal di Boyolali? Iya. Kerja di? Salatiga. Itu tiap hari ke sana atau gimana? Enggak, di sana ada mes. Jadi 2 minggu sekali pulang. 2 minggu sekali pulang? Ini toko saya. Silakan dilihat-lihat. Kamu sebagai kepala cabang di sini. Ini tempatnya. Tolong dicatat semua barang keluar masuk dan tertib administrasi. Baik, Pak. Ya. Fajar. Ya, Pak. Kenalkan, ini pegawai baru. Fajar. Eka. Surya. Pertemuan Fajar dengan Eka terjadi di sebuah toko bangunan di Boyolali. Dia ini Di situ, Eka menjabat sebagai kepala cabang, lalu Fajar sebagai pekerja biasa. Apa, Pak? Biasanya ngantar kemana? Ya ke desa-desa, ke kota-kota gitu, Pak. Selama 3 tahun ya? Iya, Pak. Apa? Punya berapa toko sih bosnya? Banyak cabangnya, Pak. Salatiga ada 3. Kalau di Boyolali 1. Boyolali 1? Ya, Magelang 2. Bantul, Kediri. Fajar lagi istirahat. Iya Mbak, lagi istirahat. Ya, lagi pula kan nggak ada pelanggan juga kan. Mbak juga lagi istirahat ya? Iya, lagi istirahat. Lagi sepi juga toko. Iya nih. Oh iya Mbak, boleh dong Mbak beliin es kelapa, haus, panas. Ya udah gampang, ntar aku beliin. Tapi nganterin besi dulu. Persahabatan Eka dengan Fajar pelan-pelan mulai terbangun dari hal-hal yang sederhana. Dia orangnya gimana sih? Pakai jilbab atau? Jilbab, Pak. Pakai jilbab? Iya. Cantik orangnya? Cantik, Pak. Cantik. Umur berapa Mas? 24, Pak. 24. Nah, setelah Mas pindah nih dari Salatiga, ke Salatiga, terus Mas kerja biasa kan nganter-nganter. Iya. Ketemu Eka lagi kapan? Itu waktu 3 bulan ini, Pak. 3 bulan ini. Iya. Tahun 2000. Enggak, 2018 ini. Kalian berdua saya pindahkan ke Salatiga. Gimana? Di Salatiga? Iya. Namun tak lama kemudian Fajar harus pindah kerja di toko bangunan cabang Salatiga. Mungkin besok pagi sudah berangkat. Pagi Bang? Iya. Pukul jam berapa? Ya mungkin siap-siap aja. Fajar, Ya. mau kemana bawa tas gitu? Loh, emang Bang nggak tahu? Nggak tahu. Emang kenapa? Jadi gini, si Bos suruh aku sama si Agung ke Salatiga. Yan, Pak, kamu kembali lagi ke Boyolali. Di sana kan lagi sedang membangun ruko. Tak lama kemudian Fajar kembali diperintahkan ke Boyolali. Apa boleh buat, sebagai pekerja Fajar hanya bisa mengikuti perintah. Pak. Hati-hati ya. Pak. Permisi Pak. Ya. Mbak, Ya, ada apa? Gini Mbak, apa mau ngutang dulu? Boleh nggak Mbak? Utang apa? Utang besi Mbak, 100 batang. Buat apaan? Wah, Di sela kesibukan Fajar menunaikan pekerjaannya, ia juga hendak menyelesaikan persoalannya. Fajar berniat meminjam besi di toko bangunan sebagai tanda utang. Kelak, besi-besi itu ia jual, lalu uangnya untuk menebus mobil yang sedang berada di bengkel. Fajar meminjam 100 batang besi. Satu besi ia jual Rp8.500. Jadi total semuanya Rp850.000. Itulah besaran utang uang Fajar pada toko bangunan yang dipinjam lewat Eka. Kelak, Fajar mengembalikan pinjaman itu dengan cara mencicil. Kan itu besi tiap minggu kan naik harganya, Pak. nah terus? Jadi 9.000 berapa gitu satu batang. Jadi utang Mas juga otomatis naik. Iya.
Itu kurangnya hampir 400-an. Hampir 400 ya. Mbak Eka bilang kalau sisanya itu hampir 400. Iya. Bilang gimana tuh Mas? Mas, ini besinya enggak sekian-sekian gitu Pak. Oh iya Mbak. Halo, Fajar. Halo Mbak Eka. Tadi aku keluar mampir ke ATM. Udah aku transfer 2.000. Ya. Mulai sejak adanya perkara utang inilah, hubungan Fajar dengan Eka nampak terbebani soal tagihan. Terlebih, harga besi bisa naik satu waktu. Bila begitu, pembayaran utang Fajar pun ikut naik. Harga besi ini naik. Jadi kayaknya utang kamu itu ngikutin harga besi. Hari Senin itu nagih. Mas, pripun atone? Oke Mbak, saya Sabtu pulang. Terus Saya maghrib pinjam sepeda adik saya. motor sama adik. Enggak, sendiri Iya, saya. motor adik kan? Iya. Nah, terus Langsung saya berangkat ke Stadion Sunulai dulu, beli minuman keras. memang sering minum minuman atau gimana? Enggak, cuma ingin minum gitu loh Pak. Apa waktu itu yang diminum? Ciu ya. Terus setelah beli Saya ke kos. kos. Ya. Iya. Itu nelpon dulu atau gimana? Apa? Nelpon dulu atau gimana? Apa Belum. Langsung ke kos, ke parkiran. Iya. Aku tunggu di bawah ya. Semakin hari, Fajar serasa dikejar-kejar utang. Ia pun mencoba melakukan pendekatan pada Eka. Ia berharap Eka mau sedikit melunak. Kita mau kemana, Jar? Ya, kemana kek? Pada bete di kosan mulu kan? Kamu lapar nggak? Lapar sih. Lapar ya? Mau cari makan nggak? Boleh. Terserah deh, mau makan apa? Yaudah. Mas punya uang? Punya. Yang bayar? Saya. Nah, terus setelah itu? Habis itu pesen, duduk, ngobrol. Ini berapa totalnya? Totalnya jadi 50.000 Mas semuanya. Gimana? Oke. Nah, ini ada 50.000. Oke. Ya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu kita pulang ya. Udah sampai Mbak? Iya. Udah dulu dah. Fajar, sini deh. Aku mau ngomong. Ada apa, Mbak? Jadi sebenarnya kapan kamu bayar utangnya? Aduh, Mbak. Kalau sekarang aku nggak pegang uang. Paling tanggal 15 aku bayar. Kok tanggal 15 sih? Pokoknya aku nggak mau tahu, harus sekarang. Aduh, Mbak ini
gimana dibilangin susah. Hari ini aku nggak pegang uang, Mbak, beneran. Tanggal 15 aku bayar. Pokoknya kalau nggak sekarang aku bakal bilang bos. Udah, laju. Nih. Tangan ada uang. Jalan berdua, mereka ke suatu tempat yang gelap, jalan yang ini. Kemudian pelaku menjatuhkan kendaraannya, dan kemudian korban pun jatuh. Kemudian dari belakang disekap sehingga tidak bisa bernafas, dan kemudian juga dicekik oleh pelaku. Nah, di situ kemudian korban juga berupaya untuk dilakukan pemerkosaan juga oleh pelaku. Kok kita lewat ini sih, Jar? Ya, kita lewat apa namanya? Jalur pintas. Soalnya di sana takut ada razia. Udah cepat gitu loh sini. Ya. Udah, yuk. Ini bukannya jalan mau ke rumah kamu? Ya, habis ini jalan pintas. Aduh. Speed. Murah. Jalan, udah mati lagi. Aduh. Habis lagi majunya. Halo? Alde? Di mana? Ikut aku dong. Ini motor aku bongkok. Yaudah, tunggu ya. Gue serok deh. Oke. Cepet lo. Udah mogok lagi.
habis jalan-jalan, tahu nongkrong. Hidup. Hidup lagi. Yaudah yuk. Pulang. Mas. Udah, yuk. Udah, yuk. Istilahnya dari pihak ini karena terdesak untuk masalah pembayaran hutang itu, dan niatannya itu timbul karena terus didesak oleh korban untuk melunasi hutangnya, yang memang seharusnya memang kewajiban dari dia untuk melunasi hutang tersebut, kewajiban dari pelaku seperti itu. Udah ikutin Pak. Ada apa sih Pak? Hah? Ikut. Kami sudah menemukan semua barang bukti dan tersangkanya adalah kamu. Kami sangat berterima kasih sekali khususnya kepada masyarakat Boyolali atas terungkapnya kasus ini. Pertama, ini bisa kami ungkap karena CCTV. Pertama CCTV, di situ bagaimana pengungkapannya. Jadi himbauan-himbauan kami selama ini untuk rumah-rumah kos ataupun tempat-tempat yang strategis itu ada CCTV itu sudah dilaksanakan, sehingga itu banyak membantu kami. Kemudian yang kedua, sekali lagi kami juga sangat berterima kasih atas peran aktif dari masyarakat Boyolali, di mana mulai dari penemuan TKP pertama itu masyarakat langsung begitu melihat sesuatu langsung melaporkan kepada kita, sehingga ini adalah kecepatan daripada bagaimana penanganan TKP ini sangat menentukan juga untuk pengungkapan kasus tersebut.